Selamat pagi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Berjumpa kembali dalam saat teduh pagi ini. Mari sebelum kita memulai saat teduh pagi ini, kita arahkan hati pikiran kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang makasih, puji syukur kami panjatkan kepadamu atas hari baru yang telah kau berikan kepada kami, atas istirahat kami semalam. Ya Bapa, kami rindu untuk bersekutu denganmu pada hari ini. Kami ingin memulai hari kami dengan masuk ke dalam hadirat-Mu. Kiranya Kau bimbing kami, pikiran, hati kami hanya mengarah kepadamu saja ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk para pelayan-Mu pagi ini yang akan membawakan pujian, renungan, dan doa. Kiranya Kau bimbing, Kau sertai mereka, dan kiranya Engkau sajalah yang berbicara melalui saudara-saudari kami ini. Berkati juga jaringan internet yang kami gunakan, supaya kami bisa mengikuti saat teduh ini dengan lancar. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Allah yang Maha Berkuasa. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu terkasih dalam Kristus. Sesuai firman Tuhan yang mengatakan bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, maka Tuhan hadir. Saya percaya bahwa saat ini ketika hati kita sungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik dalam pujian penyembahan, Tuhan sendiri telah hadir bersama-sama kita. Dan ketika hadiratnya ada bersama kita, maka segala kuasa, segala berkat telah tercurah bagi kita di pagi hari ini. Mari kita renungkan betapa Tuhan begitu baik. Tuhan Yesus adalah mukjizat terbesar bagi kita. Hanya karena kasih karunia Tuhan, Bapa telah mengurniakan Tuhan Yesus sehingga kita tidak binasa, melainkan boleh berilah hidup yang kekal. Mari kita angkat pujian karya terbesar. Kita berikan yang terbaik kepada Tuhan di pagi hari ini. Kasih yang indah, hati yang mulia, hanya kutemukan di dalam Yesus. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada berubah kasih-Mu. Dalam hidupku
pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari kita puji Dia. Kita angkat hati kita ke Gunung Kudus Tuhan, agar Tuhan disenangkan dan berkat-berkat tercurah bagi kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, temukan di dalam Yesus. Pujian dari hatiku, lalu di setiap waktuku dapat kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang kami kagumi. Engkau begitu baik, kasih-Mu begitu besar, sehingga Engkau mau mengorbankan diri-Mu bagi kami. Engkau mau mengosongkan diri-Mu, Allah yang begitu besar, untuk sesaat menjadi serupa dengan kami. Karena Engkau begitu mencintai kami. Firman-Mu dari Mazmur tanggapan di hari ini, di Mazmur 149. Judul perikopnya adalah nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Tuhan, kami mau menyanyikan kemenangan itu Tuhan. Dengan lagu penyembahan, kemenangan terjadi di sini. Mari, Bapak Ibu terkasih, kita angkat suara kita, berikan penyemangat bagi menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatan
hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam hadirat-Mu. Kekuatan hanya dalam hadirat-Mu, Yesus. Hanya Kaulah segalanya. Yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kemenangan terjadi di sini. Mari kita sembah Tuhan. Kemenangan terjadi di sini. Nama Yesus, kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan Kau Tuhan, karena Kau layak, nama yang agung. Kami muliakan nama-Mu Tuhan, nama Yesus, nama yang indah. Dialah Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Kami sembah Kau Tuhan,
dan merasakan kehadirat-Mu yang sungguh indah mengalir bagi kami. Ya la 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 ba Yesu, ya ra 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 ba Yesu, ya ra 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 ba Yesu. Dikila ra bara 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 bara. Dikila ra ra bara 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 ba shira da 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 da. Dikila ra bara 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 ba shira da 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 da. Dikila ra bara 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 ba shira da 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 da. Dikila ra bara bara ba shira da 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 da. Dikila ra bara 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 ba shira da 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 da. Dikila ra bara 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 ba shira da 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 da. Dikila ra bara 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 ba shira da 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 da. Dikila ra bara bara ba shira da 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 da. Dikila ra bara 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 bara. Dikila ra bara ba shira da da da. Dikila ra bara 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 ba shira da 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 da. Dikila ra bara 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 ba shira da 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 da. Dikila ra bara 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 ba shira da da da. Marilah kita hening mendengarkan suaranya. Abah, ya Bapa, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu bagi kami hingga saat ini. Terima kasih Bapa untuk ada bersama-sama dengan kami pagi ini. Bapa, pakai anak-Mu Jacqueline, letakkan apa yang Engkau ingin Ia katakan Bapa dalam pikiran dan mulutnya, dan semua yang dikatakan agar dapat sampai ke telinga dan hati kami semua yang mendengar. Kami mau taat Bapa. Amin. Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Pada pagi ini, bacaan Injil akan dipetik dari Matius 23 ayat 13 hingga 22. Yesus mengutuk sifat munafik. Alangkah malangnya kamu, guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu menghalang orang menikmati pemerintahan Allah. Bukan saja kamu tidak mahu menikmati pemerintahan Allah, bahkan kamu menghalang orang yang berusaha menikmatinya. Alangkah malangnya kamu guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu memperdaya balu dan merampas rumah mereka, kemudian pura-pura berdoa dengan berpanjangan. Oleh itu, kamu akan menerima hukuman yang berat. Alangkah malangnya kamu guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu menyeberangi lautan dan menjelajah daratan untuk menjadikan seorang pemeluk agama kamu. Tetapi setelah kamu berjaya, kamu menjadikan dia layak menerima hukuman di neraka yang 2 kali banyaknya, seperti kamu sendiri. Alangkah malangnya kamu pemimpin buta. Kamu mengajarkan hal ini. Jika seseorang bersumpah demi rumah Tuhan, orang itu tidak terikat pada sumpahnya. Tetapi jika dia bersumpah demi emas di dalam rumah Tuhan, dia terikat pada sumpahnya. Kamu orang bodoh yang buta, manakah yang lebih mustahak, emas atau rumah Tuhan yang menjadikan emas itu suci? Kamu juga mengajarkan ini. Jika seorang bersumpah demi mazbah, orang itu tidak terikat pada sumpahnya. Tetapi jika dia bersumpah demi persembahan di atas mazbah itu,
dia terikat pada sumpahnya. Alangkah butanya kamu, manakah yang lebih mustahak, persembahan itu atau mazbah yang menjadikan persembahan itu suci? Oleh itu, apabila seorang bersumpah demi mazbah, dia bersumpah demi mazbah itu dan demi segala persembahan di atasnya. Apabila seseorang bersumpah demi rumah Tuhan, dia bersumpah demi rumah itu dan demi Allah yang tinggal di situ. Apabila seseorang bersumpah demi syurga, dia bersumpah demi takhta Allah dan demi Allah yang duduk di takhta itu. Alangkah malangnya kamu guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu memberikan 1/10 daripada berbagai-bagai jenis rempah seperti selasih, adas manis dan jintan kepada Allah. Tetapi kamu tidak mentaati ajaran Taurat yang betul-betul mustahak seperti keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Semua perkara ini harus kamu lakukan tanpa melalaikan ajaran yang lain. Injil Tuhan. Pujilah Kristus. Mari kita tundukkan kepala. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, bukalah telinga dan hati kami pada pagi ini hanya mendengarkan kata-kata daripadamu yang berasal dari Roh-Mu. Bukalah pintu hati kami agar mengerti akan segala firman-Mu dan renungan pada pagi ini. Amin. Renungan pagi ini menyentuh tentang Yesus mengutuk sifat munafik. Yang pertama adalah menghalang umat menikmati pemerintahan Allah. Di ayat Markus 16 ayat 15, pergilah ke seluruh dunia dan kabarkanlah berita baik daripada Allah kepada seluruh umat manusia. Di ayat Markus ini terbukti bahwa Allah tidak menghalang kita, semua umat layak menerima kabar baik daripada Dia. Tetapi ahli Taurat dan orang Farisi ini cuba menghalang umat Allah untuk mengetahui rahsia kerajaan Allah yang sungguh baik untuk penyelamatan kita semua. Allah tidak pernah mengajar kita tamak menyimpan segala sesuatu yang baik hanya untuk diri kita sendiri. Namun Allah mahu kita semua umat manusia tahu akan semua kabar baik daripada Dia. Kerana Dia mahu semua umatnya selamat dan tidak pernah mahu ketinggalan seorang pun kembali kepadanya. Di ayat Matius 28 ayat 19. Kerana itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dari ayat ini kita tahu semua orang, semua manusia dan umatnya layak menjadi anaknya, malah dibaptiskan demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tiada yang terkecuali, yang miskin, yang kaya, yang buruk, semua Dia mahu selamatkan. Walaupun orang yang sungguh berdosa, Dia tetap mahu selamatkan. Dari ayat Yesaya 49, ayat 15 hingga 16. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak
menyayangi anak dari kandungannya. Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Dari ayat ini kita tahu bahwa Allah telah melukiskan kita, nama kita, wajah kita, diri kita di telapak tangannya daripada kematian dirinya di kayu salib. Tanda paku di tangannya adalah kita semua. Dia menyelamatkan kita walaupun kita orang berdosa. Masakan orang Farisi dan ahli Taurat ini hendak menghalang umat menikmati pemerintahan Allah. Siapakah mereka yang pandai-pandai untuk menghalang umat Allah untuk mencari Allah? Karena Allah itu pencipta kita, Dia Bapa kita, Dia Tuhan kita, Dia Allah kita. Mengapa Dia tidak mahu kita kembali kepada Dia? Mengapa masih ada orang yang bijak pandai menghalang umat-umat yang lain untuk kembali kepadanya? Yang kedua, memperdayakan orang ramai dan merampas harta mereka. Dari ayat 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan sekeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lihatlah betapa orang Farisi dan guru Taurat ini memiliki kepribadian si iblis. Dia seperti singa yang lapar, mencari mangsa daripada orang-orang yang lemah, orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak mampu membela diri mereka sendiri. Ahli Taurat dan orang Farisi ini seperti singa yang kelaparan, yang selalu mahu memakan umat Allah. Dari Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhi jahat dan lakukanlah yang baik. Ayat Roma 8 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Lihatlah, kepribadian si iblis ini ada pada ahli Taurat dan orang Farisi. Allah mengajarkan kita tentang kasih, saling kasih mengasihi antara satu sama yang lain. Tidak mungkin Allah cuba menghalang kita atau memperdayakan orang ramai atau merampas adakah mengajarkan yang salah kepada umat dan menyesatkan mereka. Lihatlah betapa orang Farisi dan juga ahli Taurat yang bijak pandai. Mereka yang dikatakan taat kepada perintah Taurat, hukum Taurat, tetapi mengapa mereka mengajarkan yang salah kepada umat Allah? Mereka mahu selamat sendiri,
Mereka mahu diagung-agungkan. Mereka mahu kumpulan mereka dihormati. Tetapi mereka tidak memiliki hati seperti Yesus. Mereka tidak menyelamatkan umat-umat Allah. Mereka hanya penting akan kebaikan diri mereka sendiri. Mereka tidak berbelas kasih kepada umat Allah. Mereka mahu pulang sendiri kepada Allah. Tetapi umat-umat Allah, domba-domba Allah yang lain ditinggalkan. Kepribadian seperti ini janganlah kita amalkan. Kerana Allah bukan memiliki pribadi yang lapar seperti singa. Allah penuh dengan kasih. Dia mahu kita saling berpegangan tangan, membawa antara satu sama lain pulang kepadanya. Di ayat yang ketiga ini mengajarkan yang salah kepada umat dan menyesatkan mereka. Itu selalu berlaku kepada orang-orang yang sudah mengenal Allah, yang sudah belajar tentang kisah Allah, firman Allah. Tetapi kerana kesombongan dan keangkuhan, mereka lupa bahwa mereka adalah alat untuk Allah membawa kembali umatnya, seluruh umatnya tanpa tinggal seorang pun. Jadi bagi mereka yang telah mengenal Allah lebih dalam, baiklah kita membuka hati kita menyelamatkan seluruh umat Allah dengan kerendahan hati dan penuh dengan kasih sayang. Buanglah segala kesombongan dan keangkuhan yang kita miliki. Kerana semua yang kita miliki berasal daripada Allah dan bukan daripada diri kita sendiri. Bagaimana cara untuk mengekalkan roh Allah di dalam diri kita supaya kita tidak tersesat jalan? Amalan rohani kita setiap hari harus jangan pernah putus dan jangan sekali-kali kembali kepada cara manusia lama kita. Seperti 5 senjata doa yang diajarkan di dalam komunitas pemunian hati. Itu adalah cara yang sungguh baik untuk kita amalkan hidup rohani kita. Ia mengajar kita bagaimana kita mendisiplinkan diri dan taat kepada perintah Allah. Bukan senang untuk masuk ke syurga. Masuk neraka itu sangat gampang sekali. Tidak sedihkah melihat diri kita sendiri rusak kerana dosa? Kita bukan saja salah kepada orang lain, tapi kita juga bersalah kepada pribadi kita sendiri. Bersalah kepada Allah Bapa kita sendiri juga. Dari Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatan. Matius 5 ayat 44 hingga 45. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiayai kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu di sorga. Lihatlah perkataan dari firman Allah mengajar kita tentang kasih. Bukan seperti ahli Taurat dan orang Farisi itu. Tanamkanlah belas kasih di hati kita. Ingatlah selalu, Tuhan mahu kita saling mengasihi antara satu sama yang lain. Kita manusia saling membenci itu gampang sekali dilakukan. Tetapi mengasihi sungguh sulit dilakukan.
oleh manusia. Ingatlah, wahai teman-teman semua, kasih itu adalah berasal dari Allah. Dan Dia mau kita mengikuti, meneladani Yesus Kristus. Itu adalah kasih Allah. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak. Kami boleh mendengar firman-Mu dan renungan yang dibawakan oleh saudari kami, Jacqueline. Terima kasih juga kalau hari ini kami diingatkan untuk menjauhi segala sifat-sifat kemunafikan. Bapa, biarlah rahmat-Mu membawa kami terus mendekat kepadamu, sehingga kami hidup di dalam Engkau, Bapa, memegang erat firman-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter Allah yang penuh dengan belas kasihan. Bapa, kami bersyukur boleh memuji menyembah-Mu di pagi hari ini, di dalam saat teduh ini. Kiranya Engkau senantiasa memberkati saat teduh ini setiap pagi, Bapa. Kami juga mohon Engkau memberkati komunitas pemurnian hati ini, Bapa, sehingga boleh menjadi wadah bagi kami semua untuk bertumbuh di dalam iman. Berkati juga semua pelayan-pelayan-Mu ya Bapa yang memberi diri untuk melayani sesama di dalam komunitas ini. Juga untuk Pak Paulus dan Ibu Vila, kiranya Engkau memberkati seluruh karya dan pelayanan mereka. Berkati juga saudara-saudari kami yang saat ini sedang menjalani retret pemurnian hati pribadi. Kiranya rahmat-Mu memampukan mereka menerima, mengalami senjata rohani, dan berpulang kepada hati-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu ya Bapa untuk mereka yang sedang sakit dan berbeban berat. Kiranya rahmat Tuhan turun atas mereka, mengangkat beban mereka dengan kuasa nama Yesus, dan segala sakit penyakit boleh disembuhkan dan diangkat oleh kuasa nama Yesus. Ya Bapa, kami juga mohon berkat-Mu untuk acara komunitas pemurnian hati pada nanti malam, komunitas pemurnian hati untuk anak-anak. Kiranya Engkau memberkati acara PHKIT ini, Bapa. Engkau membawa jiwa-jiwa anak-anak untuk datang bertemu di dalam Zoom dan mengalami indahnya kasih-Mu dalam pertemuan dan pembacaan firman. Terima kasih Bapak, inilah doa kami pada pagi hari ini. Kami mau persatukan dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. 1, 2, 3. Satu lagi ya, 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.